Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Natasha Karen. Nama aku Rosani Syarifah Bibi. Nama saya Brandon Anthony, dan di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan demokrasi kita, yaitu pemilu. Nah, pemilu ini bukan hanya tentang mencoblos di hari H, tapi juga tentang memahami hak, kewajiban, dan peran kita sebagai warga negara. Nah, di episode ini kita akan berbicara dengan berbagai kelompok yang terlibat langsung dalam pemilu, mulai dari pemilih pemula yang baru pertama kali menggunakan hak suaranya, pemilih lanjut yang sudah berpengalaman, dan anggota KPPS yang bertugas di lapangan. Kami juga telah mewawancarai beberapa narasumber untuk mendapatkan pandangan langsung dari mereka. Jadi, kalau kamu masih punya pertanyaan seputar pemilu, ingin tahu pengalaman unik dari pemilih atau petugas, atau mungkin masih bingung dengan prosedur pemungutan suara, tetap di sini ya, karena kami akan membahas semuanya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Nah, kan kita sudah mewawancarai salah satu narasumber kita kan yang merupakan pemilih pemula. Nah, boleh dikenalin dulu kan nama dan umurnya berapa? Nah, kemarin narasumber yang kita pilih itu sebagai pemilih pemula adalah Kak Dea, umurnya 19 tahun. Oh, terus apa sih yang kamu dapat selama wawancara kemarin? Nah, kemarin kan aku ada mewawancarai Kak Dea tuh. Nah, aku tuh tanya awalnya pendapatnya gimana. Nah, pendapat Kak Dea, pemilu itu penting karena katanya satu suara itu sangat berpengaruh ke hasil pemilihannya nanti. Nah, perasaannya kan aku juga tanya itu gimana, karena wajar dong pertama kali pilih gimana. Katanya perasaan pertamanya tuh pasti bingung, dan dari pikirannya tuh muncul banyak pertanyaan kayak ini gimana ya, ini benar gak ya, gitu. Nah, karena ini pengalaman pertama dia juga, jadi dia senang gitu karena akhirnya dia bisa berpartisipasi dalam pemilu kali ini. Nah, terus kan aku juga nanya itu informasi yang dia dapat tuh dari mana aja. Nah, dia jawab pokoknya dia dapat informasi itu dari media sosial sama berita TV. Apalagi kan sekarang media massa sama platform tuh udah banyak banget ya, jadi menurut aku tuh udah gampang buat cari informasi. Tapi ya balik lagi, para pemilih pemula harus teliti nggak sih buat biar nggak kemakan hoax. Nah, namanya pertama kali pasti ada dong tantangan, hambatan, atau kebingungan yang pasti Kak Dea rasain sama jadi pemilih pemula. Nah, waktu itu aku tanya itu, ada nggak sih tantangan, hambatan, atau kebingungan yang Kak Dea rasain? Nah, Kak Dea tuh ngaku kalau misalnya kayak tadi dia masih bingung soal step-stepnya atau rutenya gimana, ini benar nggak cara nyoblos seperti itu. Terus aku juga tanya, ada nggak sih minimal peran keluarga atau teman yang ditujukan pada Kak Dea dalam menggambarkan pandangan Kak Dea tentang politik? Nah, Kak Dea tuh bilang ada, karena peran orang tua dia menurut dia juga penting, karena Kak Dea sendiri itu kan juga masih buta ya dengan keadaan politik pada saat itu. Jadi pastinya Kak Dea tuh butuh bimbingan orang tua biar bisa membimbing dia buat ngeliat partai mana yang cocok untuk dipilih. Selain itu aku juga nanya, ada nggak sih hal yang menjadi pertimbangan Kak Dea dalam memilih calon atau partai politik? Nah, jadi pandangan Kak Dea serta pertimbangan Kak Dea tuh yang Kak Dea pikirin adalah bagaimana tataan kerja yang akan direncanakan, apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia atau apakah hanya memperhatikan masyarakat tertentu. Terus Karen, menurut Kak Dea apa sih dampaknya dari pemilu itu? Nah, jadi menurut Kak Dea, suara yang dikumpulkan itu untuk negara tuh sangat berpengaruh banget, karena dengan adanya satu suara itu berpengaruh sama hasilnya ke depan nanti. Oh gitu. Terus hal apa aja sih yang bisa dilakuin untuk meningkatkan partisipasi pemilu mulai pemilu? Kalau kata Kak Dea sih, misalnya dengan mengadakan tren 3 jari agar Gen Z atau remaja pemula ingin mengikuti dan merayakan pemilu tersebut. Jadi secara nggak langsung kita kayak ajak Gen Z atau generasi kita sekarang biar mau berpartisipasi dalam pemilu. Oh, gimana kalau peran media sosial dalam memberikan informasi politik bagi pemilih pemula? Kan aku juga sempat nanya itu ke Kak Dea. Kata Kak Dea, media sosial sekarang tuh sangat penting untuk semua berita yang ada di Indonesia dan informasi yang beredar. Karena sekarang juga tidak lepas dari yang namanya media sosial. Bahkan pada saat kampanye calon presiden pun, nah mereka tuh juga pakai media sosial buat sebagai media kampanye mereka. Oh gitu ya. Terakhir, apa harapannya Kak Dea terhadap pemimpin yang akan terpilih dalam pemilu ini? Nah, jadi harapan Kak Dea itu semoga presiden yang sekarang bagus dalam kinerjanya dan memberantas korupsi yang ada di Indonesia, serta menyamaratakan semua masyarakat di Indonesia. Oh, Itu aja sih. Terima kasih ya Karen. Iya. terima kasih ya. Nah, Brandon, kemarin kita juga ada wawancara tuh tentang pemilih lanjut. Nah, kemarin kita tuh wawancara siapa sih, umurnya berapa?
Nah, nama dari narasumber kami itu adalah Pak Dede, ya. Dan umurnya adalah 49. Nah, kan kemarin kamu udah wawancarain tuh Pak Dede. Apa sih yang kamu dapat dari hasil wawancara itu? Nah, dari wawancara kita mendapatkan bahwa dalam memilih calon itu Pak Dede itu selalu melihat siapa nama calonnya, dalam artian ya Masuk belakangnya gitu. ya tentang politiknya ya gitu-gitu. Nah, di situ kita kan juga sempat nanya apakah ada perubahan dalam proses pemilu dibandingkan sama tahun-tahun lalu kan. Karena kalau menurut Pak Dede itu nggak ada. Terus kita terus kita juga nanya lagi informasi tentang calon dan partai ini cukup atau enggak. Kalau kata Pak Dede emang zaman sekarang kan udah gampang banget kan nyari kan informasi, jadi ya udah cukup banget lah. Apalagi ya mau cari ini tinggal buka medsos lah udah gampang. Nah, terus kita juga nanya peran pemilih berpengalaman dalam menentukan masa depan negara itu seberapa penting. Menurut Pak Dede itu penting banget. Soalnya kan biar para pemilih pemula itu nggak cuma ikut-ikut ngobrol saja kan, jadi mereka bisa nanya ya. Nah, terus juga kita nanya lagi apa yang membuat Pak Dede itu tetap bersemangat dalam partisipasi setiap pemilu itu. Kalau kata Pak Dede itu buat masa depan negara ya itu. Terus lanjut lagi kita juga nanya bahwa bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu. Menurut Pak Dede ya, ini agak ini sih, Pak Dede itu minta dipermudah dalam pendaftaran pemilihnya. Ya mungkin agak susah untuk dipermudah ya. Ya kan nggak semua orang mengerti teknologi lah ya. Setuju. Nah, menurut Pak Dede itu ada nggak sih perubahan dalam antusiasme masyarakat terhadap pemilu dibandingkan yang dulu atau sebelum-sebelumnya? Kalau menurut Pak Dede ada perubahan, tapi sedikit. Lebih mau ikut berpartisipasi dalam memilih. Terus kalau menurut Pak Dede ada nggak sih pesan yang bisa Pak Dede sampaikan buat mereka para pemilih pemula biar mereka tuh semakin sadar gitu akan pentingnya hak suara? Kata Pak Dede, jangan berpropaganda oleh kampanye calon-calon terpilih. Kita harus tahu kemampuan dari si calon tersebut. Nah, menurut Pak Dede ada nggak sih hal yang paling penting yang harus diperbaiki dalam sistem pemilu saat ini? Yang paling penting untuk diperbaiki menurut Pak Dede adalah panitia penyelenggara pemilunya perlu lebih ditingkatkan. Gitu. Ya. Terus ada saran nggak dari Pak Dede untuk memperbaiki sistem pemilu untuk kedepannya? Memilih tim panitia yang bersih dari korup. Oh gitu. Ya. Makasih Brandon. Ya. Nah, kan kita juga udah wawancarain narasumber yang ketiga kan? Iya. Ya boleh dikenalin dulu nih siapa? Jadi narasumber wawancara ketiga panitia KPPS itu namanya Pak Agus, umurnya 55 tahun. Nah, kira-kira setelah kamu wawancara kemarin, hasil yang kamu dapat apa aja sih? Jadi dari ringkasan yang aku dapat dari wawancara sebelumnya itu, si Pak Agus ini bilang kalau persiapan pemungutan akhiran data pemilih dilakukan selama 1 hingga 5 bulan. Nah, dengan sarana dan prasarana yang udah disediain dari KPPS kelurahan. Nah, kalau anggota pemilih-pemilih yang sakit atau difabel gitu, petugas KPPS dan pengawas mendatangi ke rumahnya mereka. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk pemungutan suara ini bervariasi. Ada yang 4 sampai 6 jam untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, sedangkan 3 sampai 4 jam untuk pemilihan gubernur atau wali kota. Kesalahan dalam pemungutan suara itu bisa terjadi akibat perbedaan suara atau penggunaan ganda kertas suara. Nah, oleh karena itu, keakuratan data pemilih serta edukasi kepada warga sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Nah, Pak Agus ada cerita sedikit itu nggak sih tentang tugas atau tanggung jawab utama Pak Agus sebagai panitia pemungutan suara? Pak Agus itu cerita kalau dia itu menyelenggarakan proses pemungutan suara di TPS dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dari KPUD dan KPPS dari kelurahan.
Terus langkah yang diambil kalau misalnya aja nih ya terjadi ketegangan atau perselisihan selama di TPS. Pak Agus cerita kalau dia itu akan mengadakan musyawarah untuk mufakat seluruh pihak yang terlibat. Saksi pengawas dan lain-lain sesuai dengan undang-undangan yang berlaku tanpa ada unsur kepentingan semua pihak. Nah, gimana kalau cara memastikan bahwa kelompok rentan, ya, seperti lansia dan penyandang disabilitas itu dapat memberikan suara mereka dengan nyaman? Jadi mereka itu melakukan pendataan dan pemetaan terlebih dahulu terhadap pemilih sedari awal, dan panitia akan menjemput dan mendatangi mereka yang difabel dan yang sakit sesuai dengan keinginan dari YPS. Gitu. Oke. Yang terakhir, menurut Pak Agus, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih di masa depan? Menurut Pak Agus, edukasi dan penyampaian informasi yang berkelanjutan penting untuk partisipasi membangun demokrasi secara bersama-sama, dan warga masyarakat itu juga harus berperan aktif di lingkungan untuk kepedulian sosial masyarakat bersama dengan pemerintah. Wah, aku baru sadar ternyata banyak juga ya sudut pandang orang sama pemilu ini. Iya benar, aku juga baru sadar ternyata penting banget ya setiap perannya, baik dari pemilih lanjut, pemilih pemula, sampai anggota KPPS. Wah, iya. Aku jadi gak sabar deh buat giliran kita selanjutnya begini. Iya, sama-sama. Oke, sekian dari podcast kita P5 Kutil. Terima kasih. Terima kasih.